Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita sambut pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita bersama Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas penyertaan dalam kehidupan kami yang memberikan hari ini di mana Tuhan mengizinkan kami kembali untuk melakukan aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami serta menjadi suri dalam hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Selasa 22 Februari 2022 tertulis di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hidup kita ini tidak lepas dari persoalan. Apakah itu persoalan hal yang kecil dan hal yang besar. Namun hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana manusia itu menghadapi persoalan dan menyelesaikan persoalan hidup. Secara khusus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bagaimana Yesus bertindak dalam persoalan hidup manusia, yaitu ketika Yesus mengusir roh jahat dari seorang gerasa. Orang ini kerasukan roh jahat. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi orang itu jika hal demikian terjadi dalam diri kita. Namun setelah bertemu dengan Yesus, ia disembuhkan dan mengalami kelepasan. Karena kuasa Tuhan, roh-roh jahat keluar dari tubuh orang gerasa itu dan berpindah ke dalam tubuh kawanan binatang atau babi. Sehingga kawanan babi-babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dan dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sungguh tiada suatu apapun yang mustahil untuk. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keseharian kita bisa saja menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Mungkin hal yang kecil bisa membuat kita menjadi orang-orang yang jatuh, menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Namun persoalan-persoalan berat juga bisa kita hadapi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita melihat bahwa persoalan itu bukanlah menjadi bagian milik kita, tetapi kita diajak melalui persoalan itu bahwa itu adalah juga menjadi bagian hidup kita bersama dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih, apakah Anda datang kepada Yesus ketika Anda mempunyai persoalan ini? Apakah Anda datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, untuk menyelesaikan semua persoalan hidup Anda? Seandainya semua manusia itu memiliki keinginan dan kerinduan bahwa Allah itu, Yesus itu ikut campur tangan menyelesaikan persoalan hidupnya, apa yang terjadi?
terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tentu ketika kita datang kepada Yesus menyelesaikan persoalan kita, di sanalah kita mampu melihat betapa besar kuasa Allah itu dalam kehidupan kita untuk mengubah problem hidup ini menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihatlah apa yang terjadi dalam nats ini. Inilah perintah Tuhan terhadap orang yang telah mengalami pertolongannya. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesembuhan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita bukanlah tenaga yang kita bayangkan, sesuatu atau seseorang yang memiliki tenaga, tetapi kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang mengasihi kita. Oleh karena itu, setiap orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan kasihi adalah orang-orang yang mampu menyelesaikan masalahnya bukan dengan dirinya, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang telah dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah menyerah, dia tidak akan pernah takut dengan tantangan-tantangan kehidupan. Ingat, bersama Yesus segala aspek kehidupan kita adalah menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bersaksilah kepada orang lain, bersaksilah kepada dirimu sendiri bahwa setiap saat kehendak Allah itu bekerja dalam hidupmu. Karena itu bersaksilah atas kebaikan Tuhan yang memberikan napas kehidupan kepadamu. Bersaksilah atas kebaikan Tuhan yang menolong engkau dalam persoalan-persoalan hidupmu. Ingat, begitu kita terjatuh, begitu kita tidak memiliki pengharapan, berarti di saat itulah kita meninggalkan Tuhan. Ingat, orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia tidak akan pernah jatuh dengan berbagai persoalan hidup, tetapi dia bangkit karena dia yakin bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia, bahwa Tuhan itu adalah kekuatan bagi dia. Itulah dasar kesaksian yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, bahwa Tuhan kita yang kita percayai itu bukanlah Tuhan yang bisa didikte, bukanlah Tuhan yang dipercayai secara logika, bukan diukur secara logika, tetapi Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kasih-Nya, Tuhan yang berkuasa di dalam cintanya, di dalam kasih sayangnya kepada kita semua. Cinta kasih Tuhan itu adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Cinta kasih Tuhan itu adalah mujizat dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin beberapa minggu ini hati kita begitu resah dengan meningkatnya, dengan mengganasnya virus Omikron ini. Ada banyak dari saudara-saudara kita, jemaat kita, di luar daripada jemaat kita, yang terpapar COVID Omikron ini. Namun apa yang mau dikatakan kepada kita? Apakah dengan persoalan ini, apakah penyakit yang hinggap di tubuh saudara yang saudara alami sekarang ini, apakah membuat saudara tidak memiliki Tuhan yang memberikan harapan kesembuhan bagimu?
Ingat bahwa tidak pernah ada kuasa yang lain selain daripada kuasa Tuhan. Bahwa penyakit itu tidak lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Ingat bahwa saat ini Anda mengalami persoalan hidup penyakit, apakah itu persoalan yang lain? Bahwa itu akan disembuhkan, itu akan diselesaikan jika saudara percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih sayang yang mengangkat segala persoalan hidupmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oleh karena itu, bagaimana Anda datang kepada Tuhan? Bagaimana Anda meminta pertolongan Tuhan? Apakah Anda percaya? Apakah iman Anda itu ada untuk menyembuhkan saudara? Ingat, mujizat Tuhan selalu nyata. Percaya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau meyakinkan hidup kami di dalam segala apa yang kami jalani, di dalam segala proses kehidupan, terkhusus Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada hidup kami tanpa mengalami persoalan-persoalan. Oleh karena itu, bagaimana kami dapat mengatasi persoalan itu, dan bagaimana kami dapat menyelesaikan persoalan itu? Tuhan mengingatkan bahwa ketika kami bersandar kepada pikiran kami, hati kami, bahwa akan semakin bertambahlah persoalan hidup kami. Tetapi ketika kami berserah diri meminta pertolongan kepada Tuhan, maka akan lenyaplah, akan terangkat, akan terbuanglah segala persoalan-persoalan hidup kami. Terkhusus Tuhan, penyakit dari setiap jemaat-Mu. Terlebih-lebih Tuhan pada saat ini, jika ada dari jemaat-Mu Tuhan yang mengidap penyakit oleh karena virus Omikron ini, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan di dalam kasih sayang-Mu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, mujizat yang luar biasa, yang menyembuhkan, mengurapi, membalut segala jemaat-Mu yang sakit dan memulihkannya kembali. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu seluruhnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga, menghalangi segala persoalan hidup, menghalangi segala penyakit yang akan mengganggu segala kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, selamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami, biarlah kasih setia-Mu ada selalu bersama-sama. Berkati bangsa dan negara kami ini, berkati gereja-Mu HKBP, dan begitu juga terkhusus gereja-Mu HKBP Surabaya ini, Resort Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi pimpinan jemaat-Mu, menjauhkan segala problem-problem, tantangan. Tetapi biarlah karena kasih setia-Mu Tuhan, memberkati juga seluruh jemaat-Mu dan Parhalado untuk selalu menjalin kerjasama yang baik dalam melayani gereja-Mu. Jauhkan setiap kuasa dunia Tuhan yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah pelayanan kami. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita. Kami atas nama seluruh pelayan Parhalado HKBP Resort Surabaya menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat melaksanakan aktivitas. Jangan lupa tetap waspada, jaga prokes, selalu berdoa dan minta pertolongan dari Tuhan. Salam sehat. Horas.